IAI dengan Universitas Sumatera Utara. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih karena telah bersedia memenuhi undangan kami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon Bapak Ibu untuk bersikap sempurna. Selamat siang, apakah suara saya bisa didengar? Dengar Pak, dengar. Silakan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara beserta jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Sumatera Utara, yang terhormat kolega arsitek di Sumatera Utara serta pengurus nasional Ikatan Arsitek Indonesia, para hadirin yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh satu keadaan yang sangat luar biasa pada siang hari ini, di mana kita bisa bertemu dalam sebuah niat baik yang luar biasa, yaitu bagaimana kita bersama-sama mempersiapkan arsitek-arsitek muda menuju arsitek profesional yang tangguh, yang kompeten, yang mampu berdaya saing baik di dalam negeri maupun di ranah global. Itu sebuah harapan kita, bagaimana kita bisa membina para arsitek Indonesia guna sumbangsih ke depannya kepada negeri kita tercinta ini. Lalu mengapa pendidikan profesi arsitek? Mengapa PPAR? Karena memang kelaziman yang terjadi secara universal yang dianut oleh UIA, Union International of Architects, yaitu sebuah institusi berkumpulnya institusi arsitek seluruh dunia, yang membuat konsensus, yaitu pendidikan arsitek di dunia itu adalah mengacu kepada proses pendidikan 5 tahun. Nah, kita di Indonesia tentu memiliki kekhususan tersendiri, begitu juga dengan negara-negara lain. Ada yang direct 5 tahun, ada yang bertahap, ada yang 3+2, ada yang 1 tahun plus 2 tahun plus 2 tahun sesuai dengan stagingnya. Ada juga yang dengan 3+2 di berbagai negara, namun demikian konsensus yang terjadi adalah 5 tahun. Dan Indonesia sebagai satu spesifikasi tersendiri pula menawarkan satu proses pendidikan 4 tahun program sarjana dan 1 tahun pendidikan profesi arsitek. Tentu hal-hal ini sangat menuntut kita, membuka wawasan kita, menuntut hati kita untuk bisa mempersiapkan diri lebih baik. Tentu kita tidak sepakat untuk mencari hal-hal yang ini negatifnya apa dan sebagainya. Kita selalu berpikir positif untuk selalu senantiasa mencari solusi-solusi yang bisa diterima, keadabannya bagaimana pendidikan profesi arsitek mendukung keprofesian arsitek di dunia. Banyak memang stigma-stigma yang menyatakan bahwa kita di dalam negeri aja rumit, bagaimana dengan kita bisa bersaing ke luar negeri atau di ranah global. Saya tetap memegang sikap positif dan sikap optimis bahwa arsitek-arsitek Indonesia sesungguhnya, alumni-alumni arsitektur dari manapun alma maternya di Indonesia memiliki kompetensi yang memadai untuk bisa bersaing di ranah global, di ranah universal, internasional. Hanya saja memang harus ada satu ketegasan sikap, kepercayaan diri, confidence, karena memiliki kompetensi yang memadai serta paham akan rule and regulation. Negara-negara lain juga Indonesia itu memegang teguh yang namanya domestic regulation. Mereka respect pada regulation yang ada di dalam negeri. Nah, oleh sebab itu adalah tugas kita bersama mempersiapkan arsitek-arsitek muda, arsitek-arsitek student architecture di masing-masing kampus untuk bisa menyiapkan sikap atau mempersiapkan confidence-nya, bagaimana bisa berkompetisi dan bersinergi sesama arsitek di dalam maupun di luar negeri. Terima kasih pada kesempatan siang hari ini, terima kasih Pak Rektor, terima kasih jajaran pimpinan Universitas Sumatera Utara untuk kita bisa berkolaborasi, berelaborasi di dalam mempersiapkan anak-anak kita ke depan. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Bapak Ketua Umum IAI.
Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut kita dengarkan pula kata sambutan dan salam sapa dari Rektor Universitas Sumatera Utara. Kepada Bapak Dr. Murianto Amin, SOS MSI, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia, Pak AR Ketut Rana Wiyarca, IAI. Berikut juga jajaran pengurus yang hadir pada sore hari ini. Ibu Dr. Popi, staf ahli rektor, lalu juga di sini saya melihatnya banyak pengurus Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang hadir. Juga ada Dekan Fakultas Teknik yang mungkin hadir pada hari ini, Wakil Dekan Fakultas Teknik, Ketua Program Studi, PPARS S1 maupun PPARS S2. Pak Kepala Biro, Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita patut bersyukur pada sore hari ini, siang menjelang sore ini kita bisa bertemu untuk penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Sumatera Utara dengan Ikatan Arsitek Indonesia. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memanjatkan ucapan terima kasih juga karena kita diberi kesehatan, kesempatan serta berpikir yang positif meskipun dalam masa pandemi COVID ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa tetap terus dapat lindungan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penandatanganan kerjasama ini atau kita sebutlah penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi sebuah tuntutan bagi kita melaksanakan program-program kerja yang menjadi mandat kepada kita. Sekarang ini, saat ini sebenarnya kita dipersiapkan atau diminta untuk mempersiapkan anak-anak muda yang harus punya talenta-talenta dengan berbagai macam bidang. Salah satu talenta yang ada di USU ini adalah talenta-talenta anak-anak muda yang mengambil minat untuk studi arsitektur. Saya melihatnya bahwa studi arsitektur itu mengalami perkembangan kebutuhan yang luar biasa bagi pembangunan-pembangunan yang ada di setiap sudut lokasi wilayah, bisa kabupaten, kota, provinsi, bahkan untuk Indonesia, bahkan juga dunia internasional. Kemajuan desain arsitektur ini mengalahi kadang-kadang perkembangan zamannya. Desain arsitektur yang ada saat ini itu kemudian bisa mengalami banyak proses penyesuaian-penyesuaian yang kalau update dari penyesuaian tidak dilakukan, maka kita akan tertinggal dengan orang-orang lain. Nah, dalam kaitan itulah sebetulnya program studi, lalu kemudian fakultas, itu bisa menjadi semacam institusi yang lebih terbuka, termasuk juga asosiasi lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan yang begitu cepat terjadi ini. Sebagai contoh misalnya, desain arsitektur dalam program disiplin keilmuannya itu menurut saya tidak bisa terlepas dari program disiplin lain, program studi disiplin yang lain. Misalnya studi mengenai antropolog atau studi mengenai program kemanusiaan yang lain yang itu punya perspektif sudut pandang yang dulunya mungkin tidak tertampung dalam kurikulum. Nah, tentu saja bagaimana caranya membuat sebuah mix dalam proses pembelajaran anak-anak muda kita ini di USU ini agar perspektifnya itu bisa luas.
Jadi satu sisi dia punya keterampilan atau kemampuan dasar basic ilmuwan di program studi arsitektur ya, tapi di sisi lain dia harus punya perspektif yang didapatnya dari program studi di ilmu-ilmu yang lain. Nah, perpaduan inilah yang kemudian harus bisa disampaikan oleh para praktisi yang tergabung dalam Ikatan Arsitektur Indonesia ini. Nah, karena praktisi saya kira lebih banyak bersentuhan dengan reality problems yang dimiliki oleh para klien, oleh para stakeholders, yang itu kemudian diceritakan kepada anak-anak muda kita ini. Namun juga harus kita ingat bahwa anak-anak muda ini, kalaupun tidak dibagi sharing experience-nya dari para praktisi seperti yang ada di dalam Ikatan Arsitektur ini, mereka juga bisa mencari jati dirinya sendiri ya dengan menggunakan media virtual, dengan digital. Jadi kadang-kadang pikiran dan kehendak anak-anak muda ini looking forward-nya itu melebihi dari apa yang kita pikirkan atau yang kita rasakan atau yang kita alami. Nah, inilah yang sebetulnya kita perlu membuat sebuah rel atau panduan bagi anak-anak muda kita ini yang sekarang sedang belajar di arsitektur ini, agar rel itu jangan sampai mereka lewati. Jadi melewati batas itu kadang-kadang juga harus kita pantau, karena kalau sudah melewati batas nanti imajinasinya menjadi tidak karuan. Bukan berarti dengan kita membuat border itu, batas itu, kemudian kita memberir imajinasi mereka, bukan begitu. Apa yang disebut dengan tidak melewati batas adalah misalnya mengenai etika, sopan santun, dan seterusnya, yang itu menjadi satu fondasi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, inilah sebetulnya kita harus merancang semacam program kerjasama yang detail, lalu untuk mengantisipasi perkembangan ilmu kearsitekturan yang didapat dari juga perkembangan ilmu yang lain, dan itu diajarkan dalam ruang-ruang yang lebih terbuka kepada anak mahasiswa kita, dan juga kurikulum harus lebih bisa dinamis ya. Jadi kurikulum itu tidak boleh jadi kayak mana sama mengalami banyak hambatan ini. salah ada tapi ya, yang ini oh iya apa ya yang masih saklek saja, misalnya konsorsium, mata kuliah konsorsium yang kalau menurut saya mata kuliah konsorsium itu sudah banyak ketinggalan karena dia tidak bisa menjawab disrupsi yang terjadi di dunia sekarang ini. Nah, inilah ya sebenarnya yang perlu kita lihat ya. Satu lagi yang paling penting juga penggunaan teknologi. Jadi nggak bisa juga anak-anak muda kita ini, anak mahasiswa ini tidak dibekali dengan kemampuan penggunaan teknologi, karena kalau itu tidak mereka kuasai, mereka akan tertinggal jauh dengan para pesaing-pesaingnya di luar. Saya kira inilah yang perlu kita bicarakan antara IAI, program studi arsitektur, dan dekan fakultas, sehingga kita bisa lebih mengadaptasi secara cepat perubahan apa yang terjadi di luar, lalu kita sesuaikan dengan proses pembelajaran kita di dalam, dan menjadikan anak-anak kita itu disebut sebagai pembelajar yang baik untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan dan juga memberikan kontribusi terhadap persoalan bangsa. Saya kira demikian, terima kasih karena sudah menjadikan USU sebagai mitra dalam proses pengembangan keilmuan arsitektur dari berbagai macam pendekatan multidisiplin ilmu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam sambutan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut kita sampai pada penandatanganan nota kesepahaman antara Ikatan Arsitek Indonesia dengan Universitas Sumatera Utara. Untuk ini, Ketua Umum masih bersama kami, Pak? Masih, Bu. Sudahkah? Ya, baik. Baru kelihatan. Terima kasih, kami mohon untuk Bapak Rektor dan juga Bapak Ketua Umum IAI untuk menandatangani nota kesepahaman.
Silakan Bapak. Setelah ditandatangani, kami mohon Pak Rektor juga Bapak Ketua Umum untuk menunjukkan nota kesepahaman yang telah ditandatangani. Ya, terima kasih. Kami mohon Bapak Ibu hadirin peserta, kami mohon untuk mengaktifkan videonya guna berfoto bersama dengan Bapak Rektor dan juga Bapak Ketua Umum IAI. Ya, terima kasih. Berikutnya, tukar-menukar cenderamata yang tentunya secara simbolis antara Universitas Sumatera Utara dengan Ikatan Arsitek Indonesia. Kami persilakan Bapak Rektor dan Bapak Ketua Umum untuk menunjukkan cenderamata. Sekali lagi kami mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya guna berfoto bersama dengan Bapak Rektor dan juga Bapak Ketua Umum IAI. Ya, terima kasih. Ya Bapak Ibu, demikianlah tadi rangkaian acara penandatanganan nota kesepahaman antara Ikatan Arsitek Indonesia dengan Universitas Sumatera Utara. Acara dilanjutkan dengan ramah tamah yang akan dipandu oleh Bapak Dr. arsitek Ahmad Delianur Nasution. Kami persilakan pada Bapak Ahmad Delianur. Terima kasih Bu Anggi.